Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen serta teman-teman yang saya banggakan, Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Utia Ilma, Sidik Nur Muhammad, dan Nila Yulia akan menjelaskan tentang ayat-ayat guru profesional. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari pemateri pertama, yaitu Sidik Nur Muhammad. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang guru, pengertian guru, dan profesionalisme. Guru dalam perspektif pendidikan Islam. Kata murabi, mu'alim, mudaris, mu'adib, dan mursyid. Guru dalam Islam dapat dimaknai sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik yang bertugas untuk mendidik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik. Guru juga dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu yang mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan. Secara etimologi, kata profesi itu berasal dari kata profesien yang dapat mengandung arti pandai, cakap, piawai. Selain itu, profesi dapat diriwayatkan pekerjaan tetap, mata pencarian, dan pekerjaan yang merupakan sumber kehidupan. Profesionalisme merupakan paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Orang yang profesional adalah orang yang memiliki potensi. Dalam Islam, setiap pekerjaan harus dilakukan profesional dalam arti harus dilakukan secara benar. Tugas guru yang pertama adalah pengajar, murabi, mu'alim. Firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 2-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. A'lamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, yang artinya yang telah mengajarkan Al-Qur'an, dia yang menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Kata al-bayan dari bena yabinu bayan yang berarti menyata, terang, dan jelas. Dengan al-bayan dapat terungkap apa yang belum jelas. Tugas yang kedua, guru adalah sebagai pembimbing. Hal ini digambarkan dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablik ila rijalan nubihi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika tidak mengetahui. Tugas guru sebagai penjaga
firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhallazi amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaroh alaiha malaikatu gilazun syidadul la yu'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengajarkan apa yang diperintahkan. Tugas guru sebagai penjaga firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhallazi amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaroh alaiha malaikatu gilazun syidadul la yu'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengajarkan apa yang diperintahkan. Tugas keempat, guru sebagai pendidik dan penanggung jawab anak moral didiknya. Pendidik dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, pendidik harus memiliki akhlak yang baik. Dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang salah satu sifat yang harus dimiliki oleh guru. Bismillahirrohmanirrohim, Innal hasanati yudhibnas sayiat, yang artinya sesungguhnya segala amal kebajikan itu dapat menghapus segala perbuatan dosa. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwasanya seorang pendidik dalam memberikan ilmu kepada muridnya harus menunjukkan rasa ingin memberikan kebaikan, baik itu dalam segi mengajar atau mengupayakan semaksimal mungkin tanpa pamrih apapun. Yang kedua, pendidik yang berhati lembut. Sebagai seorang pendidik atau pengajar, sudah sepantasnya harus memperlihatkan raut wajah dengan senyuman dan memberikan cahaya kebahagiaan kepada orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi penegasan bahwasannya berhati lembut dan berkata santun itu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mendidik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 43-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar sudah melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan di. Yang ketiga, pendidik yang berpikir positif. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dari penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwasannya siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, kapanpun dan dimanapun dia berada, dia harus selalu dianjurkan untuk berpikir positif, atau kata lain dengan husnudon, berprasangka, tak terkecuali kepada para pendidik. Salah hal yang harus dibiasakan pendidik adalah memiliki pandangan positif terhadap kemampuan para siswa. Yang keempat, pendidik harus memiliki sifat kehati-hatian dalam berbuat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama madhuman madhura. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya seorang pendidik atau guru harus memiliki sifat kehati-hatian terhadap apa yang dia perbuat, senantiasa mensucikan hatinya dengan cara menjauhi semua larangan, bentuk sifat madmumah atau sifat tercela, dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat baik. Oleh karena itu, pendidik bertugas untuk menjaga potensi suci peserta didik serta berusaha memberikan terapi yang baik terhadap. Nama saya Nila Yulia dengan NIM 12121000053. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Guru sebagai subsistem yang ada dalam pendidikan harus memiliki kemampuan-kemampuan dasar yang dapat mengarahkan dirinya untuk menjadi profesional. Kemampuan atau kompetensi tersebut diantaranya yang pertama, kompetensi ilmiah. Kompetensi ini merupakan kemampuan seorang guru atau pendidik dalam hal penalaran, pemahaman. Artinya seorang guru harus menguasai materi-materi dan metode yang akan diajarkan kepada anak didiknya. Dengan mengetahui materi dan metode pendidikan, tentu seorang guru akan lebih mampu dalam melaksanakan proses pendidikan terhadap anak didiknya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247, yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami, padahal kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang kuat. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dari penjelasan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada anak didik saja, tetapi harus mampu mengarahkan kemana seharusnya bakat dan kemampuan anak didik itu dikembangkan. Kemudian yang kedua ada kompetensi hulukiyah. Kompetensi ini berkaitan dengan aspek penghayatan seorang guru terhadap seluruh materi yang diajarkan. Kompetensi ini meliputi seluruh sikap, minat, dan penghayatan seseorang terhadap ilmu. Kompetensi ini diambil dari ayat Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala hulukin adim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti, huluk yang agung. Kata huluk sudah memiliki arti yaitu tingkah laku, perilaku, karakter, sifat, dan lain-lain. Yang ketiga, kompetensi jismiyah. Kompetensi ini berkaitan dengan fisik. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam hal yang berkaitan dengan fisik, artinya penerapan dan praktek dari setiap materi yang ada. Maka dalam kompetensi ini, seorang guru dituntut untuk sehat jasmaninya. Kompetensi ini diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fi ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti malkahu may yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami padahal kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang kuat. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kata jisim bermakna badan dan raga suatu makhluk. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa dia telah menganugerahkan kepada Nabi Daud semua kemampuan yang berkaitan dengan jasmani, agar sebagai seorang raja, dia dapat memimpin rakyatnya dengan baik. Dalam hal ini, bisa diambil pelajaran untuk seorang guru atau pendidik harus sehat dan kuat jasmaninya, agar dalam pelaksanaan proses pendidikan dapat berjalan dengan maksimal. Sekian dari saya. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.